Ini saya kira menjadi penting, Pak, karena kita bicara uangnya rakyat, Pak. Kita bicara pelayanan kepada publik, bukan IO event pilkada, Pak. Tolong value for money, Pak. Jangan kita membebani rakyat kita karena keteledoran pelaksana, pengawas, dan peserta pemilu, Pak. Tolonglah jangan main-main dengan persoalan ini. Karena bayangkan sekarang CPNS ataupun P3K aja nggak jelas nasibnya, Pak. Kita buang-buang uang untuk PSU lagi. Di mana kita ini punya tanggung jawab? Jadi tolonglah perhatian terhadap hal itu, Pak. Yang ketiga, pertanyaan saya, apakah ini hari libur, Pak? Yang bukan Sabtu Minggu nanti. Kalau tidak hari libur, ya Pak, yang datang ke TPS berapa persen, Pak? Kan ini perlu menjadi perhatian kita, Pak. Ini saya belum mendengar keterangan soal ini. Apakah dia diliburkan atau tidak. Kemudian nanti bagaimana konsekuensinya jika ada PSU-PSU ulang, Pak, dengan masa jabatan kepala daerah terpilih, Pak? Apakah juga terpangkas, tetap dihitung per seperti yang kemarin sudah dilantik, atau ada konsekuensi? Karena ini menyangkut hak konstitusi. Periode itu 5 tahun. Ada hal yang harus kita jawab di situ. Kalau nanti pelantikan misalnya jadinya Agustus atau November 2025. Apakah dia kehilangan hak konstitusinya tidak penuh 5 tahun? Apakah ada justifikasi untuk itu? Kan perlu dipikirkan. Ya. Lalu kemudian nih kepada KPU, Pak, tentang kampanye dan tahapan. Saya berharap nggak perlu lagi ada kampanye jor-joran, Pak. Kalau perlu di sini, Pak, duduk bareng dengan para peserta pemilu, Pak. Yang paling penting itu seluruh rakyat di daerah itu, seluruh pemilih tahu siapa pasangan calon dan apa yang diperjuangkan. Dan itu bisa lewat brosur, Pak. Dipastikan setiap rumah mendapatkan itu, Pak. Apalagi yang yang tidak mengganti pasangan calon atau hanya wakilnya yang diganti, Pak, nggak signifikan, Pak. Untuk kemudian tahapan pemilunya seperti tahapan pemilu yang normal, Pak. Ini tolong jadi perhatian, Pak. Supaya apa? Kita bisa mengawasi pemilu itu lebih bersih, Pak. Karena kalau terlalu ramai di lapangan, Pak, yang bermain politik uang dan sembako nggak terdeteksi, Pak. Tapi kalau dia betul-betul di-manage kampanyenya, kita bisa berharap pemilunya jadi lebih bersih. Itu kalau menurut saya. Yang kelima, saya ingin mengingatkan bahwa efisiensi jangan mengorbankan kualitas, Pak. Ya, karena resikonya nanti ngulang lagi, rugi juga kita. Jadi efisiensi itu betul-betul tetap dengan konsep tadi, value per money, tapi kualitas tetap. Ya, jangan sampai hanya efisiensi, tapi hasilnya nanti di belakang kita ngulang-ngulang lagi. Yang terakhir nih ke KPU, Pak. Apakah calon yang baru, kan ada juga tuh yang calon bupatinya diganti, itu ngulang dari awal nggak, Pak? Visi misi segala macam, Pak. Karena beda orang kan tentu sudah beda konsep berpikirnya, Pak. Jangan sampai nanti mereka digugat lagi ke KPU karena menyertakan dokumen yang lama, di mana orangnya sudah berbeda. Nah, diputus lagi sama MK tuh, diskualifikasi lagi. Tolong hati-hati dengan hal-hal seperti ini, Pak. Ya, soal-soal legal administrasi, ya, yang seharusnya bisa dicegah, jangan sampai nanti berakhir di di PSU maupun di Mahkamah Konstitusi dan hasilnya kurang baik. Saya ingin menitip pesan saja, Pak, tolonglah kita tidak berlama-lama dengan ini. Jangan sampai ada PSU lain. Ya, tolong kita proaktif, Pak. Ya, saya minta tolong sangat ini, Pak. Juga tolong disampaikan kepada TNI Polri. Ya, kalau Bawaslu tidak mampu menjaga semua teritori, apakah itu TPS maupun desa kelurahan,
tolong dipastikan Pak, kita nggak ada PSU-PSUan lagi Pak. Ya, karena setiap PSU itu artinya mengambil haknya rakyat Pak, mengurangi pelayanan publiknya Pak.